6 faktor penyebab utama orang terkena sakit kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suyanto Aswaja dimanapun berada, sebelumnya ketahuilah bahwasanya sesuai pengalaman kami di lapangan, setelah beberapa kali kita meruqyah menanganin beberapa markiyah pasien, penyakit atau sakit itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, orang sakit itu ada kalanya kena penyakit medis, jadi murni medis. Ada kalanya orang sakit itu karena penyakit non medis, artinya ada gangguannya. Dan ada kalanya ketika orang sakit itu memang kena dua-duanya, medis yang akhirnya menjadi penyakit non medis. Ada juga yang pertamanya penyakit non medis, saking lamanya akhirnya menjadi penyakit medis. Dalam kesempatan kali ini kita hanya fokus kepada seseorang yang sering terkena mengalami sakit kepala. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda semuanya yang kebetulan menyimak video kami ini. Ketika kita mengalami sakit kepala, apa kira-kira yang pertama kita lakukan? Boleh silakan nanti dijawab di kolom komentar atau cukup dijawab di dalam hati. Tentunya jika kita mengalami sakit kepala, yang terpikirkan di benak kita yang pertama adalah segera mencari obat untuk meredakan, untuk menyembuhkan sakit kepala itu sendiri. Tapi tidak pernah kita pikirkan apa sebenarnya penyebab sakit kepala itu. Jadi pada kesempatan ini maka jangan skip, terus simak dan tonton video ini, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman lainnya. Semoga video kali ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Ketahuilah jika kita terus-terusan mengkonsumsi obat yang berlebihan, sekarang sakit kepala minum obat, sembuh mungkin 1 minggu kemudian, 2 hari, atau bahkan 2 minggu kemudian kita akan mengalami sakit yang sama, beli obat lagi dan mengalami sakit yang lama, dan itu akan terus menerus. Maka yang kita harus cari solusinya sebenarnya adalah penyebabnya daripada sakit kepala itu sendiri. Dan penyebab sakit kepala yang pertama itu adalah dikarenakan kita kurang tidur. Itu otak kita akan menjadi fresh, tenang, karena diantaranya yang meredakan otak, yang mengistirahatkan otak itu pada saat kita saat tidur. Maka orang yang susah tidur, kena jarang tidur, ini akan mudah mengalami terkena penyakit namanya sakit kepala. Dan melalui terapi yang sudah kami sering lakukan, jadi orang yang sering sakit kepala itu bukan karena dia ada gangguan murni karena non medis. Banyak kalanya memang karena beberapa faktor-faktor yang nanti akan kami sampaikan, diantaranya adalah kurang tidur. Maka insya Allah solusinya, selain kita harus tahu bahwasanya pertama karena kurang tidur, kedua juga yakin dengan sepenuh-sepenuhnya bahwasanya Allah turunkan Al-Quran ke dunia ini. Di antaranya manfaat dan khasiat Al-Quran itu adalah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Quran ke dunia ini adalah sebagai sifat, sebagai obat buat orang-orang yang senantiasa beriman, buat orang-orang yang percaya. Jadi solusinya diantaranya adalah dengan kita membaca Al-Quran ataupun mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, atau dalam ilmu yang kami jalankan itu adalah dengan kita diruqyah atau meruqyah diri kita sendiri. Penyebab yang kedua adalah stres. Saya yakin di antara kita, bahkan semua orang di dunia ini pasti pernah mengalami yang namanya stres. Cuman yang terpenting di sini adalah bagaimana kita memanajemen, bagaimana kita mengatur stres tersebut. Kenapa orang bisa stres? Karena setiap manusia itu sudah memang ditakdirkan oleh Allah untuk senantiasa diuji, diberikan masalah-masalah. Sehingga jika kita tidak bisa memanajemen masalah yang ada dalam tubuh kita, maka yang ada dalam pikiran kita akan stres. Dan ketika kita stres yang berlebihan, maka kita akan terasa sangat kaku di bagian kepala, sakit kepala bagian belakang, pundak, semuanya terasa kaku.
Nah, di antaranya orang yang stres ini maka harus mengurangi stresnya, memperbanyak tidur, dan kembali lagi jangan lupa tingkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena ketika kita mendengarkan atau membaca Al-Qur'an, hati kita akan tentram dan insya Allah apapun masalah kita ketika kita mengalami. Dan yang ketiga yang menyebabkan orang sakit kepala itu adalah dehidrasi. Dehidrasi itu kekurangan cairan, kekurangan air. Maka kurang lebih dalam tubuh manusia yang sering saya baca dalam buku-buku panduan itu harus ada kurang lebih 70% terdiri dari cairan air, yaitu air putih. Maka ketika kita mengkonsumsi air ini yang kurang, maka ini akan menyebabkan lambatnya otak dalam mengkonsumsi, dalam mencerna semua yang ada dalam tubuh kita ini, hingga menyebabkan sakit kepala. Maka ukurannya yaitu kurang lebih setiap bobot 40 kg orang itu harus menghabiskan 40 cc air putih. Penyebab yang keempat orang sakit kepala itu adalah dikarenakan dia terkena gangguan sakit namanya pilek. Orang yang terkena pilek ini disebabkan karena alergi dan lain sebagainya. Ini akan mengakibatkan sakit bukan hanya di kepala, bahkan di persendian tulang dan sebagainya juga akan merasa sakit. Maka ketika kita mengalami ini, atasi sakit kepala kita ini dengan mengkonsumsi air putih lebih banyak dan juga mengkonsumsi vitamin C dengan memperbanyak konsumsi buah-buahan atau beli yang sudah jadi. Di samping jangan lupa terus dengarkan dan bacalah ayat-ayat suci Al-Quran. Penyebab selanjutnya dari orang sakit kepala itu dikarenakan sakit gigi. Nah, sakit gigi ini bahkan banyak orang yang mengatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, karena luar biasanya sakit gigi. Dan penyebab utama orang kenapa sering terkena sakit gigi itu karena orang itu ternyata memang tidak rajin merawat giginya. Salah satu contoh rajin merawat gigi yaitu terus kontrol gigi kita ke dokter gigi untuk memeriksa secara rutin. Dan jangan lupa disunahkan dalam agama kita setiap kita mau tidur siwak. Nah, kalau sekarang gantinya siwak itu adalah sikat gigi. Bangun tidur pakai siwak lagi atau sikat gigi. Mau sholat sikat gigi pakai siwak. Nah, minimal ketika kita mau tidur, mau istirahat, karena seharian kita mengkonsumsi sembarang masuk ke dalam perut kita, maka biasakan kita bersiwak, biasakan kita sikat gigi ketika menjelang tidur, lakukan secara rutin. Nah, insya Allah jika kita rutin sikat gigi, maka kita pun akan terhindar dari yang namanya penyakit sakit gigi. Dan juga berhati-hati dalam siwakan atau sikat gigi. Dalam agama kita itu melarang kita sikat gigi saat kita melakukan buang air besar. Nah, saya buang air besar itu jangan meludah, jangan sikat gigi. Maka ketika itu kita lakukan, ini juga menurut agama ini akan lebih mempercepat kita terkena serangan namanya sakit gigi. Yang terakhir yang menyebabkan orang sakit kepala itu adalah sering mengkonsumsi makanan atau minuman dingin terlalu cepat. Artinya begini, minum itu bismillah atau makan yang sudah dimasukkan kulkas atau minuman dingin itu langsung kita slup. Nah, itu yang tidak boleh seperti itu. Jadi boleh maksudnya pelan-pelan. Jadi orang yang mengkonsumsi makanan dingin ataupun minuman dingin ini terlalu cepat, dalam jangka cepat waktunya, habis itu minumnya juga cepat, tidak lama selang 2-3 menit kembali lagi minum dingin atau makanan-makanan yang dingin, maka ini akan juga menyebabkan orang terkena sakit kepala. Kenapa demikian? Karena dalam otak kita itu akan ada namanya proses pencairan makanan dingin tadi itu, sehingga tubuh kita ini tidak mampu memproses dalam waktu yang cepat, maka ini akan kembali naik ke otak, sehingga otak kita ini akan merubah pikiran kita, sehingga pikiran kita akan menjadi pusing dan kita terkena sakit kepala. Para sahabat Suyanto dimanapun berada, jadi ada 6 perkara
6 penyebab yang merupakan seringnya terjadi sakit kepala. Mudah-mudahan bisa kita simak dengan sebenarnya. Jadi jika 6 perkara tersebut kita hindari, insya Allah kita pun akan dihindarkan dari yang namanya sakit kepala. Cuman kembali lagi saya ingatkan, ketika 6 ini sudah terjadi, 6 ini sudah kita lakukan, tetapi kita masih sakit kepala, berarti karena di awal tadi saya katakan penyakit itu ada kalanya ada penyakit non medis, maka itu harus betul-betul kita periksa. Nah, dan yakinlah bahwasanya tidak ada alat periksa yang tercanggih, yang luar biasa kecuali alat periksa ciptaan Allah itu sendiri, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu diciptakan oleh Allah di samping untuk mendeteksi semua penyakit. Insya Allah Al-Quran ini dengan kita yakin, dengan kita percaya, Al-Quran itu juga akan bisa mendeteksi. Dengan kita membaca Al-Quran, dibacakan Al-Quran tentunya dengan ahlinya. Jika kita sering-seringan terus sakit kepala itu, maka akan diketahui sakit kepala itu benar-benar sakit kepala medis atau sakit kepala non medis. Semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.